Putih lewatin dulu, dia mau lewat. Ya Pak. Bersih banget. Hah? Jacuzzi jam berapa? Kai. Ya, ntar jam 8 Ini main jiwa. jacuzzi. Pertama-tama pipis dulu. Malam Pak, di Nagasaki saya. Iya. Nagasaki. Ini nggak di Nagasaki, Nagabon. Ketemu lagi Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini kita sudah menempuh 12 hari perjalanan ya. Nah, hari ke-12 kita di weekend ini, di liburan lebaran ini ya. Sekarang kita menuju setelah keluar dari Ubud Cottage Malang, kita keluar mau ke Batu ya, karena kita sudah membuat reservasi di sebuah cottage yang cukup unik, itu dengan bergaya Jepang ya. Oke, namanya Onsen Hot Spring Resort, dimana posisinya itu berada di daerah Batu, Malang ya. Dan ini kita jadi depan Sardo ya, supermarket termurah di Malang ini. Apapun tersedia untuk kebutuhan rumah tangga dan mahasiswa ya. Bukan sejenis pendidikan ya, tapi peralatan rumah tangga ya. Mungkin seperti sapu ataupun apa, di situ lengkap dan murah. Nah, ini cuma sayangnya ini jika itu sedang hari libur itu pasti macet ya, karena banyaknya pembeli ya, apalagi di awal-awal kegiatan belajar mengajar di kampus ya. Ini di jalan ini sebetulnya di sebelah satu universitas negeri ini Malang ya, Universitas Brawijaya. Dan kita ini menuju jalan pintas. Biasanya kita lewat jalan Cianjur, Bogor, terus tembus di Suhat, terus lurus ke arah Batu. Tapi kita ini memotong jalan ya. Di depan itu ada pertigaan, dan pertigaan itu ke arah kiri kita menuju ke Malang. Oke Jack, nanti ini kita sudah di jalan rayanya ya, jalan raya ke arah Batu ya, naik ya, nanjak ya. Dan cuaca juga cukup panas hari ini. Saya kira pembuktian itu belum begitu ya. Kalau orang mengatakan bahwa di Batu itu dingin, ternyata di Batu itu panas sampai saat ini. Sepertinya lalu lintas nggak terlalu macet ya para Jackers. Ini agak lancar ya, walaupun padat tapi nggak macet gitu. Biasanya jalan menuju Batu ini masih di hari libur ini macet. Dan kita juga
berangkat tanpa Uni ya. Uni masih mengikuti ujian tengah semester ya. Dan kita untuk hal ini kita check-in duluan aja gitu. Nanti kita kemungkinan akan jemput Uni lagi ke kampus ya. Dan ini jalan juga tuh tidak terlalu ramai ya, tapi panasnya terik ya. Kalau ini bisa terbakar juga nih kulit kalau kita di lama-lama nih. Untuk para jackers, jika hal seperti ini sebaiknya gunakan sunscreen ya, supaya sun lotion ya, supaya nggak terbakar. Ini panas, cukup panas. Dan kita udah hampir setengah perjalanan nih, karena saya sendiri belum pernah melihat ya di mana letak onsen itu. Setahu saya itu ada di Batu, tapi di ininya, di alamatnya tuh di Google Map itu di Jalan Songgokerto. Kita akan melewati Jalan Songgoriti, terus sebelum pom bensin itu ada jalan ke dalam, jalan Songgoriti, terus kita akan putar balik melalui jalan pemukiman, tapi nggak sempit jalannya, sepertinya nggak sempit, itu satu arah soalnya, dan itu menuju Jalan Songgokerto. Di daerah onsen, daerah itu hanya satu resort yang bergaya Jepang ya, dan kita belum lihat, baru sebatas browsing aja, mencoba sesuatu hal yang baru ya. Selama ini kalau kita menginap tuh tidak ada tema ya, hanya sekedar nginap terus jalan ya. Oke. Dan sekarang sudah waktu sekitar jam 11 siang. Oke, kita lanjut nanti lagi, Jack. Di sini dia, aku tahu dia duduk di sini di foto. Nah, ini kita hampir ini kita masuk ke Jalan Songgokerto ya, dan resortnya ini di depan mata kita tuh. Nah, tuh ada tulisannya onsen, penjaganya seperti Kempetai alias tentara Jepang. Setelah mengatakan bahwa kita punya reservasi, kita diizinkan masuk, lalu kita menuju resepsionis, dan resepsionis memberikan penjelasan, lalu menyambut kita dengan bahasa Jepang, dengan konnichiwa. Terus saya jawab, "Anata genki desu ka?" Dan mereka melongo. Ya, saya pikir mereka fasih dalam bahasa Jepang, tapi nggak apa-apa, sekedar bercanda aja dengan mereka. Nah, ini parkirannya cukup luas ya. Saat ini belum banyak yang datang karena kita mungkin terlalu pagi, tapi check-in kita tuh harusnya jam 2, tapi kita sampai sini sudah jam 12. Nah, ini kita diantar dengan mobil golf ya, untuk sampai di kamarnya ya. Sebetulnya ini bukan kamar jemputnya, ryokan alias gubuk. Dan ryokan itu terdiri dari dua jenis ya, satu mempunyai 3 kamar dan yang satu mempunyai 2 kamar.
karena kita cuma hanya berlima, kita mendapatkan yang 2 kamar ya, 2 kamar. Dan saya juga belum lihat bentuknya. Ini rest hallnya, namanya Bushido Hall. Nah, ini spa-nya ya, yang disebut onsennya ini, spa. Tapi setiap ryokan itu dilengkapi oleh satu onsen ya untuk berendam. Ini nama-nama dari kamarnya atau ryokannya yang mempunyai nama kota-kota di Jepang ya, kayak Nagoya, Kyoto, Kobe ya kan. Dan kita kebetulan mendapatkan di ryokan yang bernama Nagasaki. Keren ya, seperti peristiwa Jepang dulu ya, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kita dapat di Nagasaki. Nah, ini ryokan kita. Adik mulai lari-lari sana sini, sepertinya dia excited ya tempatnya nih. Karena dan saya katakan bahwa di sini kita nggak punya kolam renang, tapi kita punya kolam berendam jenis hot spring ya, air panas ya, dari bahan belerang, tidak untuk menyelam. Nah, ini kita turun dari atas nih menuju ke ryokannya. Di setup seperti ryokan, seperti benar-benar ryokan di Jepang gitu, kayak rumah-rumah di Jepang, gubuk-gubuk di Jepang ya. Nah, ini tampak dari atas kamar kita, dan setiap kamar dilengkapi pemanas air ya, namanya itu Nagasaki. Nah, kita turun, kalau kita cek ke dalamnya isinya apa. Nah, ini pintunya tetap bergeser. Kalau di Jepang pintunya terbuat dari kertas, mungkin ya, ini dari kaca. Perbedaan sedikit. Nah, ini oh, ternyata udah ada tamu, Mbak. Dan Masuk sini. kita cek kamar yang depan, yang bagian depan. Untuk ini ruang, orang bilang ruang makan, ruang living room. Ini kamar bocah-bocah. Ini kamar untuk 2 orang. Kayak kira ini kamar untuk para bocil ya. Dan ini kamar untuk orang tua. Dan setiap kamar itu kita diberikan 2 yukata ya, sejenis kayak kimono ya, baju tidur. Ini kamar keduanya, kayaknya kamar utama ini, soal kasur yang tebal. Dan ini hanya pajangan di ruang living roomnya ya. Kalau malam, Lalu kita cek untuk kamar mandinya. Ya, saya nggak terlalu detail ya untuk kamar mandi ya. Yang penting bersih, peralatan lengkap, ada shower, air panas, dan shower kit, dental kit, sampo, sabun, hair dryer. Itu udah standar hotel ya, apalagi sejenis ini ya, resort yang tidak, ini ruang berendamnya. yang tidak punya, istilahnya tidak punya cabang ya, ataupun ini lain gitu. Ada onsen ya memang aslinya dari Jepang ada. Dan ini pun kita dapat harga yang cukup lah ya, dikenakan 2,3 dengan 2 kamar ya per malam, include the breakfast. Saya kira worth it lah ya, dengan tempat healing yang seperti ini, apalagi dengan keluarga ya. Jika ke hotel yang biasa, standar biasa, mungkin bintang 5 ya, atau bintang 4, standarnya itu mungkin sekitar 1,2 atau 1,3 ya. Ini juga satu keunikan ya, kita dikasih standing AC untuk siang hari jika panas ya. Tapi untuk malam hari kita sepertinya nggak butuh, karena udaranya cukup sejuk. Bahkan kita tidak perlu
AC portable ya. Iya. Dan ini juga pemandangannya cukup dapat merileksan ya, bikin relax ya. Dan saya mencoba untuk meraih bukit yang lebih tinggi, tapi saya belum mengerti karena kadang sinyal suka hilang, makanya saya tidak berani gitu jauh-jauh dari ryokan saya gitu. Oke Jack, nanti kita lanjutkan lagi ya. Enjoy. Dan di sini juga kalau jika ingin menginap di sini cukup full juga ya, antri juga ya, karena dia hanya menyediakan sekitar 25 ryokan yang berisi 2 sampai 3 kamar. Ya itu pun kalau di weekend tuh biasanya full. Ini juga selain menginap di sini tidak include termasuk masuk ke areal taman ya, karena yang tidak menginap di sini akan dikenakan charge, akan dikenakan tiket masuk ya. Dan di bawah itu ada arena ATV, dan untuk spanya juga ada di sebelah saat jalan masuk kita ya. Itu adik juga seperti explore juga ya apa yang ada di sekitar rumah ini ya. Lihat kiri kanan. Untuk keluarga ya cocok lah. Tidak ini juga menghibur lah, cukup menghibur. Cukup buat istirahat juga. Ini saya coba untuk lihat apa bedanya, besarnya mungkin. Oh ya lebih besar, lihat lebih panjang dari yang ryokan yang 2 kamar. Dan air yang di onsen itu bukan untuk menyelam ya, tapi hanya untuk merendam, karena dia mengandung belerang ya, dan airnya itu nanti akan keluar sekitar jam 8. Ini saya masih menikmati santai sambil melihat sekitaran ini. Nah ini pagarnya semua terbuat dari bambu, dan itu kayak semacam bukan sulur ya, kayak dari bukan jerami juga, itu semacam kayak konkre ya, diikat. Dan ini saya mencoba ini juga melihat belakangnya juga sama semua. Tidak ada yang beda sebetulnya. Mungkin yang kamar 3 kamar ada yang berbeda mungkin ya. Onsennya mungkin terletak di tengah. Sepertinya terletak di tengah. Nah, ini air landscaping ya. Landscape-nya kebetulan ini berada di ryokan saya, bukan di ryokan yang lain. Saya perhatikan hanya 1, di ryokan lain itu nggak ada. Jadi saya lebih terhibur ya pada saat saya santai malam, mungkin mendengar gemericik air. Bersih, tidak ada ini. Adik sudah tidak sabar untuk menanyakan jam berapa air datang. Kita harus jemput Uni dulu nanti malam, nanti sore ya, mungkin kembali malam sekaligus makan malam di tempat di Jalan Kendal Sari itu yang terkenal, Lesian Marlboro, Lesian Jogja di Jalan Kendal Sari. Saya senang gudegnya di sana, tapi
kalau untuk mereview makanan saya kurang tertarik ya. Saya lebih senang tempat yang mereview tempat-tempat seperti ini yang mungkin belum banyak orang mengetahui. Nah, itu dia, sudah terlihat. Sepertinya sama, onsennya di belakang semua ya. Tidak ada yang ini berbeda, semua onsen di belakang. Nah, itu agak lebih panjang kayaknya ya, untuk 3 kamar itu. Ini juga saya sebetulnya sudah menemukan 2 tahun yang lalu ya, tapi saat itu saya lupa jalannya. Saya pikir berada di sekitaran daerah Batu. Ternyata di sana itu cottage yang lain, bukan onsen punya. Ini saya coba relax ya. Oke, Jack, kita lanjut lagi. Kita rencana untuk menjemput Uni ya. Dan ini Dek minta foto katanya. Nah, ini dia, kita kembali ke Malang, jemput Uni sekaligus makan malam di Kendal Sari, di Jalan Kendal Sari. Nah, ini dia suasana malam di onsen ya. Sebetulnya satu arah, tapi kendaraan roda 2 aja yang boleh 2 arah. Mobil dari depan tidak boleh gitu. Di sana perboden. Oh, ini dia tentara Jepangnya alias Kempetai. Malam Pak. Dan bertanya kepada saya lagi. Oke. Oke deh. Sambil menunggu mobil golf untuk membawa kita kembali ke ryokan kita. Sampai ketemu sana, Jack ya. Kan dari kamar kelihatan kok. Kata Bapak tuh langsung sama Abang. Kan Iya, itu iya. Abang. Abang Enggak. juga, abang sama Rasen. Rasen doang itu, Rasen sama Rasen. Abang itu Abang tuh kan ada 2 orang. Macam Rasen, Abang tuh Rasen. Abang. Orang. Masa ketemu Abang? Udah jangan berisik. Masa udah terlihat si Rasen. Lah udah juga. Satu lagi ya, setiap kamar itu kita dikasih ya ini yang namanya yukata atau kimono lah, yang baju tidur. Itu setiap kamar itu disediakan 2, jadi kita dapat 4. Yang satu tidak memakai yukata, tapi yang lain. Nah, itu air belerangnya udah keluar ya, sedikit agak kotor ya. Tapi itu bukan mengandung kotor, kata orang kotor gimana itu, air kotor itu butak itu warnanya. Airnya bersih karena mengandung belerang. Dan ini saya mencoba tadi berbicara dengan kawan saya ya, tapi untuk ya sedikit ngeledek lah. Sini ke Jepang nih, saya bilang enak berendam. Nah, ini pemandangan di malam hari dan udaranya udah mulai agak dingin ya. Itu lampu-lampu pemukiman penduduk di sekitarannya itu yang membuat indah ya. Dan onsen ini juga lampunya terang sekali ya. Nah, ini saya berendam dengan adik nih, pemain sumo. Pagi hari ini enaknya kita minum kopi, adik udah minum teh. Nah, ini pagi kita mau siap-siap untuk sarapan. Tapi karena adik yang bangun duluan, saya juga habis subuh tadi saya bangun. Saya coba ekspor di pagi hari ya. Ada apa gerangan di pagi hari. Nah, ini dia. Saat matahari terbit memang kita tidak bisa melihat sunset ataupun sunrise ya, karena terhalang. Tapi ya lebih enak juga lah, karena tidak membuat kamar langsung panas ya. Udara juga sudah mulai hangat ya, tidak
masih sejuk tapi agak hangat ya. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, jadi cukuplah gitu, sejuk. Nah, ini saya mencoba tetap, tapi sungguh saya masih takut-takut karena saya juga baru menggunakan drone ini baru beberapa bulan gitu, belum berani untuk jarak jauh. Walaupun drone ini bisa mencapai sekitar 10 kilo dengan ketinggian 500 meter, tapi saya belum berani untuk jarak jauh ya, karena ini telah terjadi kecelakaan drone semalam membuat propeller saya patah. Nah, ini kita mencoba kita jalan ya, karena menunggu mobil golf terlalu lama. Dan kita ini namanya Fushimi Resto. Dan ini Bushido Hall untuk ruang pertemuan ya. Dan itu di bawah Fushimi Restonya buat breakfast. Dan saya sepertinya ketinggalan sesuatu. Saya harus balik ke ryokan. Mama dan Uni saya titip pesan untuk sebisanya mengambil gambar, karena saya langsung ke breakfast ya. Karena kita ini lebih dari 4 orang, adik dikenakan charge untuk breakfast itu sekitar 75.000, nggak terlalu mahal juga. Ini apa ya, dibilang kolam juga bukan kolam terlalu besar ya, mungkin danau buatan, nah, supaya terlihat indah ya. Ini juga sekitarannya di belakang ryokan. Oh, ini yang saya pikirkan bicara dengan abang ya. Abang kan ingin menanyakan apakah kita dapat sushi. Ya, kita itu free. Ini sushi semua free, include breakfast ini, termasuk dalam paket ya. Mau makan sushi, saya kurang begitu suka ya, tapi beberapa ada yang saya suka sushi, tapi tidak semua sushi saya suka, karena itu juga sejenis avocado saya kurang suka. Nah, saya coba untuk makan teppanyaki ya, chicken teriyaki yang dibuat di depan tamu ya. Ini dia, bahannya itu dari chicken breast ya, dari dada ayam yang sudah di fillet, yang sudah tidak tulangnya. Ini dia mulai memanggang ya di flat pan. Kalau orang kita bilang itu flat pan, flat grill. Nah, ini sudah matang, sayurnya sudah dibuat di situ, sudah dibumbui oleh teriyaki, tinggal dipotong-potong. Nah, ini ya dipotong-potong. Ini sepertinya ada 5 orang memesan ini ya, tapi karena saya ingin melihat membuatnya gitu ya, ini saya tetap di sini, enggak ini meja. Nah, ini kita breakfastnya kita lihat dari jauh ya, Fushimi Restonya. Iya. Dan sayangnya ya, untuk malam hari nggak ada yang namanya, saya lihat, saya nemukan itu ketemukan itu apa namanya, room service menu di ryokan itu. Apa memang nggak ada ya? Karena waktu di Ubud juga, waktu saya menginap di Ubud, untuk room service itu hanya sampai jam 11 malam. Di sini mungkin ada, tapi nggak sampai malam mungkin. Tapi kita juga udah makan semalam itu, makan malam di Lesian Jogja ya, di Jalan Kendal Sari. Nah, ini namanya, oh ini rupanya kolam ikan, banyak ikan dan angsa. Ya, tuh ikan-ikannya sudah ada tuh. Nah, terlihat ya ikan-ikannya. Menarik ya, dan terawat gitu. Nah, ini jembatannya, saya sendiri nggak tahu apa artinya ya, nama jembatan di Jepang tuh apa namanya gitu. Nah, untuk gapuranya yang ada di kolamnya, karena kita masih makan,
Sebaiknya ntar setelah habis makan kita istirahat dulu sebentar. Terus kita juga harus check out hari ini, siap-siap untuk kembali ke Depok. Dan Uni akan tetap di Malang untuk tetap berjuang, menuntut ilmu. Jadi nanti kita rencana pulang tuh hanya berempat, abang dan adek. Ini cukup sedih ya meninggalkan anak ya, apalagi kita sudah berjalan bersama 14 hari dalam satu mobil ya. Merasa kehilangan juga gitu, karena saya tuh selalu menerapkan kepada anak-anak saya saat ini, apapun yang terjadi kita jalan kemana-mana pun harus tetap berlima, walaupun istilahnya kita di sini libur, Uni masih di sana di Malang, kita tidak akan jalan kemana-mana. Tapi kalau Uni liburan pulang ke Jakarta, maksud saya pulang ke Depok, baru kita jalan gitu. Nah ini kita sudah check out ya dari kamar. Kita ini coba explore. Ini taman yang dikenakan tiket masuk ya. Nah ini seperti suasana di Jepang, tapi saya nggak lihat atau nggak ketemu Musashi ataupun ninja ya. Asik. Nah ini tuh di sudut sana masih ada lagi ya taman bermain juga ya. Ini juga dihias dengan lampu-lampu model Jepang ya. Nah ini pohon-pohon bambunya, pohon bambu kecil ya, bukan bambu besar ya, bambu kecil-kecil seperti itu ya. Dan tadi saya perhatikan juga di belakang ryokan tuh ternyata pohon kita tuh ditebang. Tapi saya nggak bilang sama ininya bahwa itu harus ditebang, tapi ditebang, dirapikan mungkin. Nah sepertinya sudah agak gundul ya. Itu kamar kita tuh yang ada landscape airnya, ada air mancur, air mengalir, air gemericik air. Nah, ini Tuh kau situ. Mencari suatu keanehan ya, apa yang kita tidak pernah kita temukan. Di sana itu ada patung 2 pegulat sumo ya, Sana. yang dibikin seperti arena sumo ya. Dan juga di sebelahnya itu ada semacam buat tempat air, kalau kita sebut gentong ya, Lagi baik. dengan gayungnya yang dari kayu. Ini, nah itu parkiran kita di bawah itu. Ini mungkin diibaratkan sebagai sungai ya, sungai di Jepang, kecil-kecil gini, karena airnya mengalir dari atas ke bawah. Itu dia patung semuanya tuh. Menarik ya. Iya. Nah itu dia, wasitnya udah datang tuh kayaknya tuh. Atau pegulatnya udah datang nih. Tinggal 1 pegulat lagi belum datang. Oh ternyata pegulatnya lagi ayun-ayunan. Iya.
Nah, ini ada saung Sebetulnya kalau semalam kita berpikir nongkrong di saung bisa, cuma karena kita mencoba onsen. Oke Jack, waktu juga sudah semakin siang, semakin dekat juga untuk pulang. Kita juga akan kembali ke Kendal Sari untuk makan lagi ya, untuk dinner. Nggak tahu, kita senang banget kita makan di situ ya. Saya senang gudeg-gudegnya, Mama senang mangut lelenya. Kalau adek ya nggak jauh dari ayam goreng. Nah, ini sukanya makan gurame, asam manis. Kalau hitungan saya, dengan 2 tahun lalu saya makan di sebuah restoran yang cukup mahal, dengan menu yang sama, dengan rasa yang sama. Di Lesehan Jogja ini bagus dan murah, setengah harga mungkin dari restoran yang kita ini. Oke. Nah, ini tamannya yang di belakang tadi. Kita lihat, oke. Nah, sekarang kita menuju ke mobil untuk check out, keluar kembali ke Malang dan siap-siap ke tempat uni ya. Dan inilah kita makan siang dulu, lupa. Kita makan siang di Marugame, makanan Jepang. Nah, ini sukaan saya sih, memang udon nih. Oke, Jack, 13 hari sudah kita berjalan bersama, dan terima kasih banyak yang masih setia menonton video-video saya. Dan saya akan membuat video-video yang lainnya di saat kita berlibur lagi ya. Maaf kata kalau ada salah ataupun itu tidak lengkap keterangannya atau membuat kalian penasaran. Saya mohon maaf. Satu kata, dalam hal ini kita akan katakan bahwa di keluarga saya ini harus selalu bersama kalau dalam hal berlibur ya. Dan saya mengupayakan juga, berusaha untuk menyatukan mereka untuk berlibur bersama. Jika kurang satu saja kita nggak berlibur gitu. Bagaimana? Ryokan ini telah diinspektasi dan kita di penutup ini, Ryokan ini dalam pembersihan. Dan kita sekarang menuju ke Jakarta di malam hari ya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di video jalan-jalan lagi bersama Dayat Family. Semoga kalian suka, like, comment, and subscribe. Itu yang saya tunggu. Oke, Jack, all the Jackers, I see you around. I see you next vacation. Thank you very much for watching our video. Ciao.